Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai belajar dari sikap Yunus. Yunus itu artinya merpati. Merpati merupakan simbol dari kesetiaan, simbol dari ketulusan, artinya tidak menyimpan dendam, simbol dari perdamaian. Nah, arti ini bertolak belakang dengan seorang nabi yang punya nama Yunus, saudara. Nabi Yunus saat diperintahkan Tuhan untuk ke Niniwe, justru dia pergi ke Tarsis. Yunus tidak menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan supaya Yunus pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesan Tuhan. Mau bertobat atau mau dihukum? Yunus tidak mau, saudara. Kenapa? Karena Yunus tidak ingin Niniwe berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan Allah melalui pertobatan mereka. Justru Yunus menginginkan Niniwe dihukum dan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan yang semula hanya mau berurusan dengan Niniwe, akhirnya Tuhan berurusan dulu dengan Yunus. Tuhan mengirimkan ikan yang besar untuk menelan Yunus. Di perut ikan itulah Yunus bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan pulihkan, berkasih karunia, memberi kesempatan kepada Yunus untuk kembali ke posisinya sebagai merpati yang bisa membawa perdamaian. Yunus dikembalikan posisinya untuk menjadi alatnya Allah, pemberitanya Allah, nabinya Allah. Ya. Dan ketika Yunus menyerukan pesan Allah kepada Niniwe, Niniwe di luar dugaan Yunus, Niniwe bertobat, saudara. Dan ketika Niniwe bertobat, Tuhan menurunkan pengampunan kepada Niniwe. Dan setelah itu, Yunus marah lagi. Justru Yunus marah kepada Tuhan. Ya. Saudara, sikap Yunus ini mewakili hati banyak orang. Seringkali orang lebih suka melihat orang yang menyakiti dia itu dihukum Tuhan. Seringkali seseorang lebih suka ketika ada orang yang melukai dia itu dihukum oleh Tuhan daripada bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Dia lebih suka melihat kehancuran orang yang sudah melukai dia daripada dia berdoa meminta Allah supaya menurunkan pengampunan, pemulihan, dan supaya orang itu kembali ke jalan yang benar dan diberkati oleh Tuhan. Seperti dalam kebenaran firman Allah di Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hari ini perenungan bagi kita sekalian, belajar dari sikap Yunus yang salah dalam merespon kasih Allah atas Niniwe. Demikian juga betapa rindu hati Allah kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita menjadi pembawa damai. Kita menjadi saksi Tuhan dengan menunjukkan kasih kita, dengan menyatakan kasih Kristus yang nyata dalam hidup kita, supaya setiap orang bisa menemukan Yesus dan kembali kepada jalan kebenaran, pertobatan, dan hidup mereka masuk dalam keselamatan Allah. Minta kepada Yesus supaya memberikan hati yang baru, mengubahkan hidup kita supaya kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi, supaya kita bisa menolong seperti Tuhan Yesus menolong, supaya kita memiliki belas kasihan seperti Yesus memiliki belas kasihan kepada semua orang, supaya kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terus perlengkapi hidup kami, pakai kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa memiliki respon-respon yang positif. Sekalipun Tuhan, mungkin orang-orang yang Engkau kehendaki untuk kami doakan, justru orang itu orang yang sudah melukai kami Tuhan, mengecewakan kami Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan, seperti Engkau yang mengasihi, yang menghendaki
semua orang sedapat mungkin bertobat dan percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya hidup kami, hati kami, pikiran kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dipulihkan oleh Tuhan. Bersyukur kepadamu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.